Sesaat lagi kita akan mengikuti Embun Pagi. Kasihnya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik. Biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Saya akan membacakan Ayub 6 ayat 1 sampai dengan 30. Lalu Ayub menjawab, "Ah, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang, dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu, tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringikkah keledai liar di tempat rumput muda, atau melengguhkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam, atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Ah, kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa? Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau, dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus selalu lenyap. Kafilah dari Tema mengamat-amatinya, dan rombongan dari Seba mengharapkannya. Tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka. Mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku. Ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Pernahkah aku berkata,
berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu, atau luputkan aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lalim. Hajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Tetapi sekarang berpalinglah kepadaku. Aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Yohanes pasal 11. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus sudah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya
bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengenang-ngadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tampil lagi di muka umum dan di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datangkah juga ia ke pesta? Sementara itu imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta,
ya, penuh pengharapan. Jangan lupa berbuat baik. Jangan lupa berbuat baik setiap ada kesempatan, karena ketika kamu berbuat baik, ya, segala yang baik juga akan terjadi. Kamu berhenti berbuat baik, ya, segala yang baik berhenti juga terjadi atas hidupmu. Aneh ya, tapi itu hukum semesta alam ya. Jangan ngomong cuma ajaran agama Kristen yang begitu. Itu hukum semesta alam. Kalau kamu berbuat baik, maka selalu, karena itu sebuah eh, semesta, ya, sebuah semesta. Semestamu apa? Semestamu neraka. Ya udah, yang terjadi yang namanya di neraka ya begitulah. Semestamu apa? Semestamu adalah surga. Yang terjadi adalah surga. Semestamu apa? Nah, perbuatan baik adalah bagian dari kerajaan surga, apapun agamamu. Apapun agamamu, ya. Urusan nanti setelah mati nanti dulu. Yang penting hari ini masih hidup. Kamu ada di mana nih? Ya, jangan kayak kadun, saudara ya. Sekarang hidupnya miskin nggak apa-apa. Yang penting nanti dapat al-jannah. Loh, di Alkitab ada itu Matius 5. Barang siapa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena ia akan memilih apa? Ia akan mewarisi kerajaan surga. Nah, miskin di hadapan Allah, bukan kere. Bukan kere mau bayar sekolah nggak bisa, besok mau makan apa keder. Bukan. Banyak orang Islam tidak mengerti berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, bukan kamu miskin kere, saudara. Sampai kamu kaliran, terus nggak apa-apa kaliran, yang penting nanti dapat bidadari. Itu blow on, saudara. Kalau kamu sekarang kaliran kere, waduh, jangan-jangan kamu ada yang tidak benar. Kalau itu terjadi hanya sebulan, 2 bulan, paling lama 3 tahun, itu namanya kamu sedang dalam pencobaan. Tapi kalau itu terjadinya sampai bertahun-tahun, saudara, jangan-jangan kamu lagi hidup di Hades, saudara. Ya, loh, Anda jangan muluk-muluk mau cerita yang suci-suci mulia segala macam. Kamu buat makan aja lagi kerekelan kok. Buat makan aja lagi susah. Ya, Anda harus realistis. Ya. Kemarin sudah diajarin kan, realistis, tetapi punya mimpi, punya visi. Bukan realistis terus kamu ngambek, mutung, berhenti. Tapi juga bukan berarti kamu hidup dalam ilusimu, dalam mimpimu senantiasa. Enggak. Kamu realistis, tapi kamu punya mimpi. Kamu punya mimpi, tapi kamu kerjain. Kita bermimpi, suatu hari kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, di dalam kekekalan. Ya kan, itu kan pengennya semua orang. Aduh, jangan kejauhan, sekarang aja masih kere, saudara mau sama Tuhan Yesus. Nggak kepikir kali ya. Dan banyak orang miskin yang mengharap-harapkan, ya kan, ke gereja, mencari adem-adem, mencari, ya pokoknya supaya lagi miskin dia elus-elus, ya kan. Suatu ketika kamu sukses kaya, maka kamu tinggalkan tuh Tuhan, tuh, saudara. Karena kamu tidak mencari Tuhan, kamu sedang mencari supaya kamu dikasihani. Ya, datanglah ke dalam komunitas untuk berkontribusi walaupun kamu miskin. Tapi berkontribusi, setidaknya kamu punya tenaga. Setidaknya kamu punya telinga untuk mendengarkan keluh kesah. Ya kan? Jadi tim besuk, makanya harus dewasa. Ikutilah semua pemuritan kita. Kan nggak bayar kalau pemuritan ya. Ikuti pemuritan kita. Coba dengarkan. Ya, seringkali kita juga ada kelas-kelas psikologi umum. Ya, Dr. Vivina suka ngajar kita. Dengarkan baik. Nanti kadang-kadang ikut Hagios Australia. Nah, dengarkan baik-baik. Di situ ada banyak sharing yang bagus-bagus. Dengarkan Dr. Medsos. Nanti kamu akan dewasa. Kamu lihat ketika Pak Hawi memimpin, ya, kamu dengarkan. Banyak sekali. Setiap doa pagi kamu dengarkan. Lama-lama kamu bertumbuh dalam pengetahuan. Dan di dalam pengertian kita semua komplit, saudara. Kita cerita tentang politik, kamu dengarkan. Kamu punya telinga, saudara, untuk melayani. Kita diberi Tuhan, ya, telinga, sehingga kita bisa melayani orang dengan mendengar. Nah, saudara, banyak orang
ya, saya balik lagi cerita ya tentang ketika kita mau melayani Tuhan, kita ceritanya itu yang tinggi-tinggi, saudara ya. Kita ceritanya tinggi-tinggi, termasuk saya dulu ya. Ceritanya yang tinggi-tinggi, kita nggak sadar. Cukup kamu lihat apakah orang itu ada di sorga apa enggak di sorga dengan hidupnya. Kalau rumah gegeran terus, kamu sudah tahu orang itu hidupnya nggak di sorga, saudara. Ya, kalau rumah itu maksudnya gegeran tuh kalau orang debat kusir bertengkar, namanya bertengkar, tapi musuhan, ya suami istri sampai musuhan, sampai mau bunuh-bunuhan, musuhan, oke musuhan, ya saudara ya, dendam. Ya anak beranak, kakak beradik, ya berarti kamu sudah tahu itu neraka, ya kan? Tapi kalau rumah tangga itu nggak ada pengampunan, kamu sudah tahu itu dari sorga. Nggak usah mimpi nanti, sekarang, saudara. Ketika kamu besok mau makan apa, kamu bingung, kamu tabrak sana, tabrak sini, kamu cari utangan, kamu sudah tahu kamu tidak sedang hidup di paradise, kamu sedang hidup di Hades, saudara. Ketika kamu ya di dalam sakitmu, kamu cari ya cari dukun, cari apa segala macam yang nggak benar, kamu sudah tahu kamu nggak lagi di sorga, saudara. Jangan ngarang, jangan mimpi. Kita jadi orang yang munafik, ya saudara ya. Kita sebenarnya tahu kamu hari ini ada di sorga, kamu hari ini bukan cerita nanti, sekarang, saudara. Oh, tapi kan nanti, sekarang, sorga itu sekarang. Ketika dalam kesulitan keuangan, ketika kamu dalam sakit penyakit, responmu sebenarnya kamu tahu kamu sedang di sorga apa enggak dari responmu. Cuman kita nggak jujur. Respon ketika nggak punya uang, kamu tuh cari utangan atau kamu cari Tuhan. Responmu ketika kamu lagi sakit, kamu cari utangan, cari dukun, cari yang aneh-aneh, apa kamu cari Tuhan? Berobat semaksimal mungkin, yang benar, ya, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ketika kamu di dalam masalah keluarga yang pelik, kamu cari pembalasan, kamu cari konflik, kamu cari penyelesaian yang berdarah-darah, kamu cari menang, atau kamu cari Tuhan. Loh, sebenarnya kita tahu loh, hanya seringkali kamu menipu dirimu sendiri, itu yang namanya munafik, saudara. Ya, kamu tahu, tapi kamu menipu dirimu sendiri. Kita kan penuh dengan kelemahan, Tuhan tahu. Tuhan tahu, saudara, tapi setan juga tahu. Kamu itu lemah, kamu tuh mangsa empuk buat diajak ke neraka. Dari responmu itulah ya, tahu. Ayo belajar. Lihat ya teman-temannya Ayub ya, maksa. Ayub itu lagi jatuh, dipus, saudara ya. Kamu pasti ada dosa, kamu pasti ada. Ketika ada orang jatuh, saudara ya, ketika ada orang bangkrut, ketika ada orang sakit, ketika ada orang yang baru mengalami problem dalam rumah tangganya, sebetulnya bukan problemnya itu yang menjadi masalah, saudara. Bukan saat dia bangkrut dia kena masalah. Bukan saat dia lagi anaknya lagi kacau dia masalah. Bukan saat dia lagi sakit, bukan. Tapi responnya itulah yang jadi masalah. Kemarin sudah diajarin ya, setannya itu yang responnya kamu itulah. Yang tidak benar itulah setan itu. Yang bikin kamu dosa, yang bikin kamu makin terjebak di dalam berbagai macam pencobaan. Yang berikutnya makin dalam, itulah setan. Ketika Yesus dicobai, dia tidak berdosa karena responnya benar. Ketika kamu dicobai, responmu salah. Itu loh masalahnya. Dan kamu berkilah, kamu berkelit, kamu mencari pembenaran. Nah, itu yang namanya munafik, saudara. Udah terima saja kalau kamu salah. Ngaku saja kalau salah. Jadi bukan kondisinya, tapi juga jangan ketika kita ada di dalam pencobaan, ya, terus pasti ada yang dosa nih. Belum. Dikatakan dalam hal itu Ayub tidak berdosa. Sekalipun habis semuanya, 2 kali dikatakan Ayub tidak berdosa. Karena respon dia benar. Respon dia tepat. Tapi temannya menghakimi dia, saudara, kasihan sekali. Ya,
Kasihan sekali orang itu kayak saya dulu kalau jatuh di hati ini. Oh, saudara, kalau saya lagi habis-habisan dulu saya nggak mau ketemu orang, saudara ya. Bukan malu nggak, saya capek diajarin. Oh, kamu begini sih, kamu begitu sih, capek, saudara. Saudara, mau bantu nggak? Nggak, ya udah, sangat banyak ngomong. Mau bantu, bantu. Saya kalau ada teman ya, saudara, ada sahabat baru jatuh, saya nggak ngajarin dia, saudara. Saya tahu dia sudah tahu, yang saya mau ngomong dia sudah tahu. Kecuali dia tadi ada hal yang lupa ya, saya ngomong, udah ini belum, oke sudah, aku nggak mau ngajari kamu karena kamu udah tahu. Aku udah doa, kalau aku bisa tolong aku tolong. Dia sudah tahu yang harus dia lakukan. Apa pendeta sesama pendeta, saudara ya, jatuh. Dia sudah tahu dia mau ngapain. Saya nggak mau ngajarin dia, saya nggak mau nambahin bebannya dia lagi. Capek, kasihan, saudara. Kasihan. Jadi jangan ditambahin bebannya lagi. Ya. Duduk, dengarkan. Kalau dia mulai mengeluh, jangan, nggak apa-apa, ucap syukur aja, nggak apa-apa ya. Capek, iya aku tahu berat. Mungkin aku juga tidak merasakan, aku belum pernah ngerasain kamu ngerasain, tapi aku tahu sih rasanya mungkin berat sekali ya. Nggak apa-apa. Kalau dia lagi cerita lagi dengerin. Sekali mengeluh nggak apa-apa, jangan langsung dipotong, saudara ya. 2 hari datang ngeluh, seminggu dia datang ngeluh, jangan dipotong. Kalau sudah setahun, stop, saudara. Kamu nggak boleh berhenti mengeluh. Ayo ucap syukur sama Tuhan. Jangan, karena kamu dosa ini, kamu jangan-jangan kamu dosa ini kali. Jangan, saudara. Ya, karena tidak selalu begitu. Karena responnya dia yang penting. Yang kamu perlu tuntun adalah supaya dia jangan berespon berlebihan yang negatif, saudara. Keluhan pertama, keluhan kedua, namanya dia baru kaget, baru capek. Tapi kalau sudah setahun, jangan, saudara. Diomongin, yuk mengucap syukur, yuk kita nyanyi aja ya. Kalau kita kadang-kadang susah ya, saudara ya, mengucap syukur karena memang kita tahu berat sekali, misalnya bertubi-tubi tuh, mati keluarganya ya. Kamu jangan jok, ayo ngucap syukur yuk, jangan, saudara, keterlaluan juga ya. Kita tahu ini baru bangkrut, tiba-tiba kena cancer, tiba-tiba istrinya dibawa lari orang, segala macam. Kamu jangan nguyung ngucap syukur yuk, jangan, saudara. Tapi yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Yesus. Saya pernah ngasih gitu, saudara ya. Saya tahu saya nggak akan ngajak dia untuk yuk nggak. Saya ajak, yuk terima kasih Yesus. Orangnya nangis, saudara. Saya sudah tahu karena dia nggak keluar, mau ngomong terima kasih nggak keluar dari mulutnya, saudara. Capek banget orang ini ya. Kasihan sekali ya, saudara ya. Saya tahu rasanya orang mau ngucap syukur tapi hatimu marah, tak ajak nyanyi, saudara. Saya nggak mau yuk, saya mau ngajarin sama-sama levelnya sama dengan saya, saudara ya. Jadi ya kita ya, nyanyi aja yuk. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, gitu, saudara ya. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, saudara ya. Ajak terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Nangis, saudara. Dia nggak ikut nyanyi, cuma nangis, saudara. Saya nggak tega, saudara ya. Terus saya datang lagi, tajak nyanyi lagi, saya nggak ngajari dia. Dia cerita ngeluh, ya aduh, ini jahat sekali ya orang begini ya. Duh, aku salah apa sama Tuhan ya. Saya tahu sebetulnya kesalahan dia di mana, saudara ya. Orang ini kenapa bertubi-tubi? Ya, saya tahu salahnya di mana. Ya. Cuma kalau saya ngomong sama dia salahnya di mana kan salah, saudara. Orang dia nggak mau ngaku dan dia tahu sebetulnya salahnya di mana. Dia tahu. Ya cuma kayaknya dia nggak kuat. Saya nyanyi lagi yuk. Apa nanti saya datang lagi, tajak nyanyi aja, saudara ya. Jadi jangan ngajarin. Karena kita sebenarnya kita tahu. Balik lagi, saudara ya. Bukan saat kamu jatuh, tapi responmu. Ya. Nah, waktu responmu itu kamu tahu. Kalau responmu salah, kalau ya kamu minta ampun sama Tuhan, akui saja salah. Gak usah banyak berkelit. Kalau responmu sudah benar, ya sudah, kamu orang-orang ngajari kamu apa, menghakimi kamu apa, kamu jangan dengarkan. Kalau kamu tidak kuat, kamu tinggalkan dulu. Bukan kamu benci dia, tapi ya itu toksik soalnya. Kan sudah diajari kemarin, toksik, tinggalkan aja dulu sementara, sampai kamu kuat.
Berkumpullah sama orang-orang yang nggak menghakimi kamu. Berkumpullah, ya. Saya kumpulnya sama Koden ya, sama Papi Daniel. Nggak suka menghakimi orangnya. Saya kumpulnya nih ya sama Pak Iman. Nggak suka menghakimi orangnya, walaupun Pak Iman tuh tegas ya, Jerman gitu. Tapi kalau ngomong sama Pak Iman itu enak, nggak menghakimi, saudara ya. Duh, Pak, saya kemarin salah. Ya, gimana ya, ketawa aja Pak Iman. Yang penting sudah tahu salah kan. Iya. Saya enak, saya kumpul ya. Kumpul saudara ya, dengan orang-orang yang tidak toksik. Karena orang-orang ini akan menjadi berkat dalam hidupmu, saudara. Menguatkan. Jangan cari orang yang kalau kamu ada masalah menghakimi. Setuju nggak? Enak kan? Kalau kamu tinggal dengan orang-orang yang suka menghakimi, nanti kamu kebiasaan dan kamu akhirnya jadi munafik, karena kan kamu juga nggak mau dihakimi kan. Kamu tidak menjadi dirimu. Ya, tinggallah bersama dengan orang-orang yang baik, yang memancarkan damai sejahtera Tuhan, yang tidak menghakimi, yang bisa menerima kita, ya, bisa berdoa bersama kita, ya, bersama-sama, tanpa dia mengusik kita. Ya, di komunitas ini saya nggak pernah nanya dosamu apa, saudara. Tapi lebih banyak orang menghakimi saya ya. Tapi ya karena mereka mencoba membawa racun itu ke dalam komunitas kita. Ya, saya bersyukur Anda masih bersama dengan saya, dan ternyata orang yang stay di sini lama adalah orang-orang yang ada di kelas ya, saudara ya, orang yang dari kelas-kelas komunitas kita ya. Ya, ternyata ya, saya baru ngerti ya, anak banding ingetin sekali ya. Orang-orang yang benar-benar itu adalah orang-orang yang di kelas-kelas kita. Dan sekarang para pengurus ini adalah orang-orang yang ada dari kelas kita ternyata ya. Saya baru menyadari loh, para pengurus-pengurus ini ternyata semua dari kelas kita semua loh ya, saudara ya. Wah, terima kasih Tuhan, kau baik. Ya, saudara ya. Belajar ya, saudara ya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus memberkati.